Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat bertemu lagi dengan saya Dewita di Belajar Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi minggu ini kita akan membahas kuartil, desil, dan persentil. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah kuartil, kedua desil, ketiga persentil. Masing-masing kita akan membahas mengenai data tunggal dan tunggal berbobot, data kelompok, simpangan kuartil, dan jangkauan persentil. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang kuartil. Kuartil adalah sekumpulan data yang telah diurutkan dan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, yaitu masing-masing 25%. Kuartil yang biasanya kita simbolkan dengan huruf Q dibagi menjadi 3, yaitu kuartil 1 atau Q1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil data tunggal dan data tunggal berbobot, cara menyelesaikan persamaannya sama, yaitu yang pertama kita urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kedua, kita mencari letak data kuartil dengan menggunakan rumus A dikali N plus 1 dibagi 4. A ini menunjukkan kuartil keberapa yang akan kita cari, kemudian N adalah banyaknya data, plus 1 ini dari rumus, dan bagi 4 karena memang untuk kuartil data itu dibagi 4. Setelah mendapatkan letak kuartil, maka yang ketiga adalah kita menentukan nilai kuartil, yaitu kita melihat data ada di urutan keberapa di dalam soal. Kita bahas contoh kuartil data tunggal. Yang pertama di sini ada contoh data tunggal 3, 8, 15, 2, 20, 10, dan 22. Kemudian kita diminta untuk mencari nilai kuartil ke-1. Maka langkah yang pertama adalah data kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Data terkecilnya 2 dan yang data terbesarnya adalah 22. Kemudian kita cari letak kuartil ke-1. Karena yang dicari adalah kuartil ke-1, maka A-nya kita ganti dengan angka 1. N adalah banyaknya data. Kita hitung di sini dari urutan data ada berapa banyaknya data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti banyaknya data sama dengan 7. Masukkan ke dalam rumus letak kuartil, A-nya diganti dengan 1, N-nya diganti dengan 7, plus 1 dibagi 4. 7 ditambah 1 sama dengan 8, 8 dikali 1 sama 8, 8 bagi 4 sama dengan 2. Maka letak kuartil 1 sama dengan 2. Apa artinya? Artinya letak kuartil 1 ada di data urutan kedua. Maka pada saat kita mencari nilai kuartil 1, kita mencari data yang ada di urutan kedua. Data urutan kedua jatuh untuk angka sama dengan 3. Maka nilai kuartil 1 sama dengan 3. Soal yang kedua, tentukanlah kuartil ketiga atau Q3 dari data yang ada di dalam soal. Ini data tunggal ya. Maka langkah yang pertama sama, kita urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil 4, yang terbesarnya 25. Kemudian kita hitung banyaknya data. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti banyaknya data sama dengan 6. Maka N akan kita ganti dengan angka 6. Kemudian kita cari letak kuartil 3, rumusnya masih sama, A dikali N plus 1 dibagi 4. A-nya diganti dengan 3, karena yang dicari adalah kuartil ketiga. N diganti dengan 6, karena banyak data ada 6, plus 1 dibagi 4. 6 tambah 1 sama dengan 7, 7 kali 3 sama dengan 21, 21 dibagi 4 sama dengan 5,25. Untuk letak kuartil tidak mungkin desimal, sehingga arti 5,25 ini artinya data berada di antara urutan ke-5 dan ke-6. Sehingga pada saat kita mencari nilai kuartil ketiga, kita jumlahkan data ke-5. Angka 5 ini berasal dari urutan 5. Ya, kemudian sisanya adalah 0,25. Nah, 0,25 ini kita kalikan dengan data setelah data ke-5, yaitu data ke-6 dikurangi dengan data ke-5. Lalu kita lihat di urutan data kelima itu jatuh pada angka 22. Berarti data kelima kita ganti dengan 22. 0,25 dikali data ke-6. Data ke-6-nya adalah 25. 25 dikurangi data kelima sama dengan 22. 25 dikurangi 22 sama dengan 3. Kita kalikan dengan 0,25, hasilnya 0,75. Dan 0,75 dijumlahkan dengan 22, hasilnya adalah 22,75. Artinya nilai kuartil dari data
yang ada di soal ini adalah 22,75. Contoh untuk kuartil data tunggal berbobot. Di sini kita punya tabel data tunggal berbobot. Bedanya dengan data kelompok, di data tunggal berbobot tidak ada interval. Jadi ada nilai yang ditulisnya satu persatu seperti ini, kemudian kolom kedua diisi dengan frekuensi. Frekuensinya kita jumlah, maka sigma di sini frekuensinya sama dengan 19. Langkah yang pertama adalah kita mencari letak kuartil kedua. Rumusnya masih sama, hanya kita ganti dengan angka 2, kemudian N-nya diganti dengan jumlah frekuensi yaitu 19. 19 ditambah 1 sama dengan 20, 20 dikali 2 sama dengan 40, 40 dibagi 4 sama dengan 10. Artinya kita akan mencari frekuensi data ke-10 atau frekuensi kumulatif data ke-10. Caranya adalah kita jumlahkan dari kelas yang pertama, frekuensinya di sini 3. Tambahkan dengan frekuensi yang kedua, di kelas yang kedua berarti 5. 3 ditambah 5 sama dengan 8, baru sampai 8. Sementara yang kita cari adalah data ke-10. Berarti data ke-10 jatuh di kelas yang ketiga. Maka letak kuartil kedua sama dengan ada di kelas ketiga. Kemudian setelah mendapatkan letaknya, kita lihat di kelas ketiga itu nilainya adalah 4. Maka kuartil kedua sama dengan 4. Nilai kuartil kedua sama dengan 4. Kuartil data kelompok. Untuk rumus letak kuartil untuk data kelompok ini bedanya adalah pada letak kuartil data kelompok tidak ada plus 1. Jadi di sini A dikali N dibagi 4. Kemudian untuk nilai kuartil, maka kita mengingat rumus dari median ini hampir sama dengan median. Hanya bedanya pada letak kuartil kita bagi 4, sementara kalau median kita bagi 2. Sini keterangannya, TB adalah tepi bawah kelas kuartil, kemudian A kali N dibagi 4 adalah letak kuartil, F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, F-nya frekuensi kuartil, I adalah interval. Dan di sini ada contoh soal data kelompok. Saya punya tabel data kelompok, di sini ada 5 kelas, masing-masing ada nilai dan frekuensi dengan jumlah frekuensi sama dengan 36. Yang ditanya adalah nilai kuartil kedua, maka yang kita cari yang pertama adalah letak dari kuartil kedua. Masukkan ke dalam rumus, A-nya diganti dengan 2, N-nya adalah banyak frekuensi yaitu 36 dibagi 4. 36 dikali 2 sama dengan 72, 72 dibagi 4 sama dengan 18. Artinya letak kuartil 2 ada pada frekuensi kumulatif 18. Maka cara mencari frekuensi kumulatif 18, kita jumlahkan masing-masing frekuensi di setiap kelas. Di sini frekuensi kelas pertama 4 ditambah 6 sama dengan 10, baru sampai 10, kemudian 10 ditambah 12 berarti 22. Nah, berarti data ke frekuensi kumulatif 18 ada di kelas yang ketiga. Setelah kita dapatkan kelasnya, maka masukkan ke dalam rumus. Untuk tepi bawahnya di sini adalah tepi bawah kelas ketiga, itu batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya sama dengan 14 dikurangi 0,5 sama dengan 13,5. Kemudian ini letak kuartil yang sudah kita cari tadi sama 18. Lalu frekuensi kumulatifnya berarti frekuensi kelas pertama ditambahkan dengan frekuensi kelas kedua sama dengan 10. Frekuensi kuartil yang dicari nilainya sama dengan 12, kemudian intervalnya adalah batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas ke-1 pertama. Batas bawah kelas kedua sama dengan 9, batas bawah kelas ke-1 sama 4, 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Maka kita masukkan ke dalam rumus kuartil. Tepi bawahnya diganti dengan 13,5, ini letak kuartilnya 18, kemudian frekuensi kumulatif 10, frekuensi kuartilnya 12, dan intervalnya sama dengan 5. 18 dikurangi 10 sama dengan 8, 18 dikali 5 sama dengan 40, 40 dibagi 12, 3,3. 3,3 ini kita jumlahkan dengan tepi bawahnya 13,5, hasilnya adalah 16,8. Artinya nilai kuartil kedua dari data kelompok ini adalah 16,8. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil dicari dengan membagi pengurangan dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1, kita bagi 2 atau dikalikan dengan setengah. Contoh, diketahui nilai kuartil 3 sama 17, nilai kuartil 1 sama dengan 5, maka simpangan kuartilnya adalah 17 dikurangi 5 dibagi dengan 2 atau dikalikan dengan setengah. Setengah dikali 12 sama dengan 6.
Untuk materi yang kedua, pembahasannya ini tentang desil. Desil adalah sekumpulan data yang telah diurutkan dan dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Desil terdiri dari desil 1 sampai desil 9. Kemudian, cara menyelesaikan permasalahan desil data tunggal dan data tunggal berbobot, caranya sama dengan kuartil. Yang pertama, data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian mencari letak data desil. Letak data desil bedanya adalah di pembaginya. Di sini karena desil maka kita bagi dengan 10. Kemudian kita menentukan nilai desil setelah mengetahui letak data desil. Contoh desil data tunggal. Diketahui ada data tunggal 3, 8, 15, 2, 20, 10, dan 22. Kemudian tentukanlah nilai desil ketiga. Maka langkah yang pertama data kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini yang terkecil adalah 2, yang terbesar adalah 22. Kemudian kita cari letak data, yaitu A-nya karena yang cari adalah desil ketiga, maka A-nya kita ganti dengan 3. N banyaknya data, berarti banyak datanya di sini ada 7. Masukkan ke dalam rumus letak data desil ketiga. A diganti dengan 3, N-nya diganti dengan 7, plus 1 dari rumus. 10 ini artinya karena pembagi 10 adalah untuk desil. Kemudian setelah dihitung, 7 ditambah 1 sama dengan 8, 8 kali 3, 24, 24 dibagi 10 sama dengan 2,4. Artinya letak desil ketiga berada di antara data kedua dan ketiga. Maka cara mencari letak desil ketiga, data yang kedua kita ambil dari letak data di sini ya 2, angka 2, data kedua ditambah dengan, kalau sudah diambil data keduanya berarti sisanya tinggal 0,4. 0,4 kalikan dengan data setelah data kedua, yaitu data ketiga dikurangi data kedua. Data kedua kita lihat di urutan data jatuh di angka 3. Kemudian 0,4 di sini data ketiganya adalah 8, dikurangi data kedua sama dengan 3, 8 dikurangi 3 sama dengan 5, 5 dikali 0,4 sama dengan 2, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti nilai dari desil ketiga adalah 5. Contoh untuk desil data tunggal berbobot. Di sini saya punya tabel data tunggal berbobot, yang frekuensinya sama, jumlahnya adalah 19, yang ditanya adalah desil ke-8. Dicari terlebih dahulu letak desil ke-8, masukkan ke dalam rumus, A-nya kita ganti dengan 8, N-nya diganti dengan jumlah frekuensi, kemudian 19 tambah 1, 20, kali 8, 160, 160 dibagi 10 sama dengan 16. Artinya, letak desil ke-8 ini ada di frekuensi kumulatif 16, maka kita cari frekuensi kumulatif 16 itu ada di kelas berapa. Caranya jumlahkan masing-masing frekuensi pada kelas per kelas. Jadi kelas yang pertama 3, tambahkan dengan kelas yang kedua 5, berarti 3 tambah 5 baru sampai 8 ya. 8 tambah 7 sama dengan 15. Yang kita cari adalah kumulatif 16, berarti letak frekuensi kumulatif 16 ada di kelas yang keempat. Kemudian karena adanya di kelas keempat, maka kita lihat nilai di kelas keempat sama dengan 5. Berarti nilai desil 8 sama dengan 5. Desil data kelompok. Desil data kelompok, letak desilnya sama dengan kuartil data kelompok. Bedanya di sini adalah pembaginya 10. Kemudian rumus nilai desilnya juga bedanya hanya di letak desilnya. Yang lainnya sama. Frekuensi kumulatif sebelum desil ada, frekuensi desilnya ada, kemudian juga interval. Sini kita coba bahas soal desil data kelompok. Dari tabel data kelompok ini, kita coba mencari nilai desil ketiga. Caranya adalah kita tentukan letak desil ketiga. Masukkan ke dalam rumus, A-nya diganti dengan 3, N-nya diganti dengan jumlah frekuensi, yaitu 36 dibagi 10. 3 dikali 36 sama dengan 108, 108 dibagi 10 sama dengan 10,8. Lalu kita cari angka frekuensi kumulatif 10,8 itu ada di kelas berapa. Maka kita hitung di sini. Frekuensi yang pertama, kelas pertama 4 ditambah dengan frekuensi kelas kedua 6, 4 tambah 6 baru 10 ya, berarti 10,8 adanya di kelas ketiga. Setelah dapatkan kelasnya, lalu kita cari tepi bawahnya, yaitu batas bawah dikurangi 0,5 sama dengan 13,5, lalu ini letak desil yang dicari 10,8. Frekuensi kumulatifnya berarti jumlah frekuensi yang kelas pertama 4 ditambah frekuensi kelas kedua sama dengan 10. Frekuensi kelas desilnya 12, intervalnya juga sama dengan 5.
Lalu masukkan ke dalam rumus desil, tepi bawahnya ganti dengan 13,5, letak desilnya 10,8, frekuensi kumulatifnya 10, frekuensi desil 12, intervalnya sama dengan 5. 10,8 dikurangi 10 sama dengan 0,8, 0,8 dikali 5 adalah 4, 4 dibagi 12 sama dengan 0,3, 0,3 kita jumlahkan dengan tepi bawahnya 13,5, hasilnya adalah 13,8. Artinya nilai desil ketiga di sini adalah 13,8. Untuk pembahasan yang ketiga adalah persentil. Apakah itu persentil? Persentil adalah sekumpulan data yang telah diurutkan dan dibagi menjadi 100 bagian yang sama besar. Persentil terdiri dari persentil 1 sampai dengan persentil 99. Cara menyelesaikan permasalahan persentil data tunggal dan data tunggal kelompok berbobot, caranya sama, yaitu data diurutkan dari data terkecil sampai terbesar, kemudian cari letak data persentil. Karena yang dicari ada persentil, maka pembaginya di sini adalah 100. Kemudian terakhir adalah mencari nilai persentilnya. Di sini ada contoh persentil data tunggal. Diketahui data tunggal seperti ini, kemudian kita diminta mencari nilai persentil ke-20. Langkah pertama, data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita mencari letak dari persentil ke-20, masukkan ke dalam rumus. A-nya diganti dengan 20, yang dicari adalah persentil 20, N-nya banyaknya data diganti dengan 7, plus 1 dibagi 100. 7 ditambah 1 sama dengan 8, 8 dikali 20 sama dengan 160, plus 60 dibagi 100 sama dengan 1,6. Artinya letak dari persentil ke-20 ini ada di antara data ke-1 dan ke-2. Maka nilai letaknya sudah ya, ini di antara urutan ke-1 dan ke-2. Maka nilai dari persentil 20, data ke-1 itu jatuhnya pada nilai 2, kemudian 0,6 dari letak datanya dikalikan dengan data ke-2 sama dengan 3, data dikurangi data ke-1 sama dengan 2, 3 dikurangi 2 sama dengan 1, 1 dikali 0,6 sama dengan 0,6, 0,6 ditambah 2 sama dengan 2,6. Ya, artinya nilai persentil 20 adalah 2,6. Contoh persentil data tunggal berbobot. Di sini dari tabel data tunggal berbobot ini kita mencari nilai persentil 80-nya. Maka letak persentil 80 masukkan ke dalam rumus, tambah 1 dibagi 100. 19 tambah 1 sama dengan 20, 20 kali 80 sama dengan 1600 dibagi 100 sama dengan 16. Berarti frekuensi kumulatif yang kita cari adalah 16. Maka kita mencari kelas di manakah frekuensi kumulatif 16 itu. Artinya caranya kita menjumlahkan frekuensi masing-masing kelas. Ini frekuensi kelas pertama 3 ditambah 5 sama dengan 8, 8 ditambah 7 sama dengan 15, maka frekuensi kumulatif 16 ada di kelas yang keempat. Setelah didapatkan kelasnya, barulah kita lihat nilai di sini. Nilai kelas keempat adalah 5, maka persentil 80 nilainya adalah sama dengan 5. Persentil data kelompok caranya sama dengan kuartil dan desil data kelompok. Bedanya di sini adalah letak persentilnya dan nilai persentilnya kita bagi dengan angka 100. Ini ada contoh soal persentil, ada data kelompoknya, kita mencari nilai persentil 90. Cari terlebih dahulu letak persentil 90, A-nya kita ganti dengan 90, N-nya diganti dengan jumlah frekuensi 36 dibagi 100. 36 dikali 90 adalah 3240 dibagi 100 sama dengan 32,4. Maka frekuensi kumulatif 32,4 ini ada di kelas yang ke-5. Ya, kita jumlahkan ya. Frekuensi kelas pertama 4 ditambah 6 baru 10. 10 ditambah 12, 22. 22 ditambah 8, 30. Maka 32,4 ada di frekuensi di kelas yang terakhir, yaitu di kelas yang ke-5. Setelah didapatkan kelasnya, baru kita masukkan ke dalam rumus nilai persentil. Tepi bawahnya dicari terlebih dahulu. Tepi bawah kelas kelima adalah batas bawahnya dikurangi 0,5. Berarti 24 dikurangi 0,5 sama dengan 23,5. Kemudian ini letak persentil yang dicari tadi. Lalu frekuensi kumulatifnya semua dijumlahkan. Kelas pertama sampai kelas keempat nilainya sama dengan 30. Frekuensi persentilnya sama dengan 6 dan intervalnya adalah sama dengan 5.
Masukkan ke dalam rumus nilai persentil. Tepi bawah diganti dengan 23,5, letak persentilnya 32,4, frekuensi kumulatifnya 30, frekuensi persentilnya 6, intervalnya sama dengan 5. 32,4 dikurangi 30 sama dengan 2,4, 2,4 dikali 5 sama dengan 12, 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 ditambah 23,5 dari tepi bawahnya, hasil terakhirnya adalah 25,5. Maka nilai persentil 90-nya adalah 25,5. Jangkauan persentil. Jangkauan persentil kita dapatkan dengan mengurangi persentil 99 dikurangi dengan persentil 10. Jika diketahui nilai persentil 99 adalah 43 dan persentil 10 adalah 8, maka jangkauannya adalah 43 dikurangi 8 sama dengan 35. Demikian penjelasan saya mengenai materi kuartil, desil, dan persentil. Sebelum saya akhiri, di sini ada satu hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalaqan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan." Tidak ada hari kecuali setiap hari tersebut ada dua malaikat yang turun setiap pagi dan berkata salah seorang di antara mereka, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Dan berkata malaikat yang lain, "Berilah kebinasaan bagi orang yang kikir." Dengan melihat hadis seperti ini, mudah-mudahan kita tergerak untuk mulai dari sekarang, kita belajar untuk berinfak kepada orang lain berapapun yang kita punya. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.